Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini ya, kita akan membicarakan mengenai PPN dan juga PPNBM. Ini kalau dari segi pengertian, PPN ini berarti adalah pajak pertambahan nilai, dan PPNBM itu adalah pajak pertambahan nilai tapi khusus untuk barang mewah. Dimana untuk pajak pertambahan nilai itu adalah jenis pajak yang dikenakan atas beberapa jenis barang, di mana di sini nanti kita mengenal ada istilah namanya adalah barang kena pajak, sama di situ adalah jasa kena pajak. Jadi untuk bagian sederhananya ya, penjual atau pembelian barang-barang atau jasa-jasa kena pajak yang berada di wilayah pabean. Daerah pabean itu adalah sebuah istilah perpajakan yang kita kenal untuk menyebut Republik Indonesia ya. Berarti semua penjualan atau penggunaan jasa di sini yang terjadi di wilayah Republik Indonesia itu biasanya nanti akan dikenai PPN. Ini nanti untuk detailnya ya silakan bisa dibaca sendiri, dan untuk selain diperjual pembelian, penjualan ataupun penggunaan jasa yang terletak yang ada di dalam Republik Indonesia, di sini juga bisa berlaku untuk ekspor untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak. Iya, untuk barang kena pajak atau di sini adalah barang yang dikenai PPN atau PPNBM. Itu bisa ada dua jenis. Yang pertama di sini adalah barang kena pajak yang ada wujudnya, bisa kita sentuh, ada juga yang tidak berwujud dan juga tidak bisa kita sentuh berarti ya. Untuk yang berwujud itu ada yang bentuknya adalah bergerak, dalam artian berarti bisa dipindah-pindah gitu. Dipindah-pindah dalam artian bisa kita pegang, kita taruh, pindah letaknya itu. Itu misalnya adalah barang-barang dagangan. Ataupun di sini juga ada bisa barang kena pajak untuk yang tidak bergerak, misalnya di sini bangunan. Untuk yang barang tak berwujud ini contohnya adalah seperti aset-aset tapi yang aset tidak berwujud gitu. Jadi kayak bisa disebut misalnya ada paten atau mungkin hak milik, haki, itu bisa kita sebut sebagai barang yang tidak berwujud. Nah, ini dia ada untuk lingkupnya untuk barang kena pajak yang tidak berwujud, di mana di sini ada hak untuk menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek dagang, haki, lalu juga hak untuk menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah, pemberian bantuan tambahan, hak untuk menggunakan gambar hidup, pita video, atau pita suara, serta pelepasan hak yang berkenaan dengan penggunaan haki. Itu lingkupnya untuk yang barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Tapi selain tidak semua barang yang diperjual atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia itu ada PPN-nya ya. Jadi ada beberapa barang-barang yang memang ini dikecualikan dan tidak kena PPN. Misal, kayak hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, kayak minyak, gas, batu bara, panas bumi, dan lain-lain. Lalu barang kebutuhan pokok sehari-hari, beras, jagung, dan lain sebagainya, buah-buahan, susu, makanan, sayur, itu nggak dikenai pajak. Lalu hidangan yang disajikan di hotel dan restoran oleh catering. Nih, ada garis bawahnya ya, oleh catering. Itu tidak dikenai pajak. Lalu uang, emas batangan, dan surat berharga. Itu juga tidak dikenai pajak. Lalu untuk yang jasa. Kalau barang ya, barang kena pajak kan berarti itu adalah sesuatu yang bisa kita sentuh yang berwujud, sedangkan jasa ini berarti adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan, atau hak itu menjadi tersedia untuk dipakai. Dimana di sini pengertian ini juga meliputi jasa untuk bereproduksi dengan material dan berdasar petunjuk pemesanan, dan jasa kena pajak tersebut dikenai PPN. Tapi juga tidak semua jasa itu harus dikenai PPN ya. Ada pengecualian berdasarkan Undang-Undang PPN di pasal 4 ya. Ini ada jenis-jenis yang tidak dikenai PPN, ini ada banyak sekali, kayak jasa medik, pelayanan sosial, keagamaan, penyiaran, kesenian, pendidikan, angkutan umum, perhotelan, catering, keuangan, asuransi, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Lalu untuk pihak pemungutnya, siapa sih yang berhak untuk memungut atau memotong PPN? Di sini kalau itu adalah barang atau jasanya itu dari pemerintah, berarti di situ adalah bendaharawan pemerintahnya. Atau kalau itu bukan pemerintah ya, pihak swasta, berarti di situ adalah
biasanya bendahara atau di situ biasanya adalah petugas yang bagian pajaknya di perusahaannya. Atau di sini juga penggunanya dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas pemanfaatan di dalam daerah pabean. Lalu lingkup penyerahannya. Lingkup penyerahan itu maksudnya kapan sih barang kena pajak itu dikenai oleh PPN? Ini berarti adalah pada saat yang pertama, penyerahan akibat perjanjian jual beli, sewa, tukar menukar, lalu juga akibat ada beli lewat leasing juga bisa dikenai pajak, lalu penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang, ataupun pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Ada juga di sini penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, lalu tiba-tiba dijual, itu berarti harus dikenai pajak. Penyerahan kantor pusat, kantor cabang, atau antar kantor cabang. Lalu juga ada penyerahan konsinyasi. Penyerahan konsinyasi ini adalah tipe penjualan yang ada produsen menitipkan barang ke pihak lain, dan pihak lain itu membantu menjualkan. Membantu di pihak lain itu, misalnya gini ya, ada A sama B. A itu produsennya, B itu adalah pihak yang membantu menjualkan. Jadi si B itu membantu menjualkan barangnya punya A, tapi dia nggak beli gitu. Jadi dia cuma sebagai perantara menjualkan, lalu nanti dia dapat komisi dari A. Itu namanya adalah penyerahan konsinyasi. Lalu penyerahan yang bukan penyerahan barang kena pajak. Nah ini misalnya ada penyerahan kepada makelar, penyerahan untuk jaminan utang piutang, lalu penyerahan kantor pusat, kantor cabang, atau antar kantor cabang jika terdapat pemusatan tempat terutang. Lalu juga pengalihan akibat penggabungan dan lain sebagainya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga ada penyerahan kepada bendaharaan pemerintah yang tidak dipungut PPN. Tuh. Dimana untuk yang penyerahan yang tidak dikenai PPN, di sini ada untuk bisa penyerahan atau barang-barang yang tidak harus dikenai PPN kepada pemerintah itu ada misalnya kurang dari 1 juta. Lalu juga di sini penyerahan yang terkait dengan pembebasan tanah itu juga nggak dikenai PPN. Lalu untuk yang berkaitan dengan BBM, minyak itu nggak dikenai. Lalu juga barang telepon, angkutan udara, dan lain-lainnya. Lalu di sini juga tadi sempat untuk yang berkaitan dengan PPM ya, di sini juga nanti ada yang namanya kegiatan membangun sendiri. Itu juga sebenarnya harus dikenai pajak. Kegiatan membangun sendiri ini berarti adalah kegiatan membangun tapi bukan untuk tempat usaha, tapi untuk kita gunakan sendiri sebagai tempat tinggal misalnya. Ini juga ada syarat-syaratnya, diantaranya di sini adalah ada bangunan yang meliputi 1 atau lebih konstruksi permanen, di mana luasnya ini adalah lebih dari 200 meter persegi. Lalu bangunan diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha, dan juga proses pembangunan itu berapa tahap dalam kurun 2 tahun. Untuk PPN-nya sendiri, untuk bangunan-bangunan yang dibangun sendiri, ini biasanya ada juga beberapa pengelolaan sama pengenaan dananya ya, di mana PPN-nya itu mulai dikenai pada saat pembangunannya itu prosesnya dimulai. Di mana dasar pengenaannya di sini adalah 20% dari biaya bulanannya. Dan nanti PPN maksimalnya itu harus dibayarkan setiap tanggal 15 1 bulan setelah mulai terutang. Lalu kita beralih ke PPNBM. PPNBM di sini adalah berarti pajak pertama nilai tapi khusus untuk yang barang mewah. Barang mewah berarti di sini adalah barang-barang yang bukan kebutuhan sehari-hari ya, yang harganya juga biasanya harganya tinggi. Saya yakin kalian udah tahu lah ya, yang untuk dikategorikan sebagai PPNBM ya. Di mana pajak ini dilakukan untuk memunculkan sebuah keseimbangan antara konsumen yang berpenghasilan yang rendah sama yang tinggi. Karena untuk yang barang-barang mewah, ini kan tidak semua bisa membeli. Jadi untuk memeratakan pembayaran pajaknya, ini dikenai pajak untuk tipe barang-barang yang mewah. Lalu juga pajak ini dikenakan adalah untuk sebagai bentuk pengendalian dari orang-orang yang suka beli barang mewah tadi ya, agar tidak beli terlalu banyak gitu. Nah, ini juga biasanya dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Ini di undang-undang ada, nanti kalian bisa silakan cari sendiri yang dikategorikan sebagai barang mewah ya.
yang berada di wilayah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan pemungutannya ini PPNBM itu adalah cukup 1 kali saja, di mana pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen, atau juga pada saat ada impor barangnya, itu nanti biasanya kita kenai PPNBM. Ini batasannya ya, PPNBM itu bukan barang mewah, itu adalah bukan barang yang merupakan kebutuhan pokok, bukan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan juga, barang mewah itu ada dikonsumsinya oleh masyarakat tertentu dan dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan dikonsumsi untuk menunjukkan status. Misal, tas-tas mewah, sepatu mewah, pakaian branded, lalu kendaraan mewah yang mahal-mahal, itu masuknya adalah barang mewah. Untuk menghitungnya, ini tinggal di sini kalian dasar pengenaan pajaknya dikalikan sama tarifnya. Di mana tarif PPNBM-nya itu berkisar antara 10% sampai 200%, bergantung sama jenis barangnya. Tapi kalau kita ekspor keluar, itu nggak dikenain pajak ya, nggak ada PPNBM. Kalau katakanlah ekspor, berarti dari Indonesia dikirim keluar, itu nggak ada PPNBM-nya. Tapi kalau dari luar negeri ngirim ke Indonesia, itu berarti kita kenai PPNBM. Untuk dasar pengenaan pajaknya, yang ini dikalikannya itu berapa sih? Itu bisa diambil dari harga jual, atau kalau bentuknya itu jasa mewah, ya itu bisa nilai penggantiannya. Atau kalau di sini nilai ekspor berarti nanti berdasarkan di dokumen ekspornya. Lalu kalau itu barangnya impor, itu biasanya nanti dari slip pada saat kita impor ya, di sini ada yang namanya CIF. Ini biasanya nanti itu kayak semacam invoice ya, invoice tercatat jadi barang dari luar negeri apabila mau masuk ke Indonesia, itu pas lagi di pabea itu mereka wajib mencantumkan total harganya itu berapa. Dari total harga tersebut nanti ditambah sama berbagai biaya pas lagi di bea cukai, itu yang kita jadikan pendasar pengenaan pajak. Ini saya yakin mungkin di antara kalian kalau banyak yang beli barang dari luar negeri ya, ini biasanya nanti sering ketahan di kantor pos ya, karena itu biasanya kita membayar untuk PPNBM-nya, untuk barang-barang semacam itu nanti kita biasanya bayar lewat kantor pos. Dimana kalau sekarang ya untuk kategori barang yang impor itu kalau nggak salah itu minimal kalau nggak salah di atas $2 itu udah dikenain pajak, jadi sekitar 30.000 itu udah kena pajak ya. Ini juga ada DPP, nilai-nilai lain, nanti bisa dibaca sendiri silahkan. Ini tarif PPN. Kalau PPN itu tarifnya flat 10%, kalau PPNBM itu dari 10 sampai 200%. Nah, ini berikutnya ada contoh soal ya. Gimana untuk contoh soal ini? Ini ada PT Mahwadipa, ini mereka ada penyerahan barang kena pajak melalui berapa transaksi. Yaitu di sini transaksinya ada penjualan produk kepada konsumen dengan HPP-nya itu 625 juta, ada profit margin 20%, lalu diskon tunai 2%. Seperempat dari penjualan dilaksanakan secara tunai. Di samping itu barang kena pajak juga dikenai PPNBM 20%. Lalu penyerahan produk pada pedagang perantara dengan sepakatan HPP-nya 785.000 ditambah keuntungan 5% dari HPP. Lalu juga ini ada soal kedua yang tentang Tuan Budi. Nah, nanti dulu ya, kita masuk yang pertama dulu. Dimana di transaksi yang pertama, ini tadi ada barang HPP-nya 625, ada profit margin-nya 20%. Berarti di sini barangnya HPP-nya 625, pas kita jual berarti otomatis kan harus ditambah sama profit margin. Makanya di sini untuk dasar pengenaan pajaknya, ini harga barangnya ini ditambah sama 120%-nya. Makanya di sini ketemu harga barangnya di sini adalah 750 juta. Ini 120% adalah dari 100% HPP-nya ditambah 20% profit margin. Lalu PPN-nya berarti ini adalah 10% dari 750.000. Ketemu 75 juta. Dengan PPNBM-nya berarti 20%-nya dari 750 ketemu 150 juta. Lalu untuk yang kedua, di mana di sini barangnya HPP-nya 785 ditambah keuntungan 5%, berarti sama kayak tadi.
Berarti 785 ditambah 5% ya dulu, biar kita tahu harga jualnya atau dasar pengenaan pajaknya. Harga HPP-nya tadi 100% ditambah 5% profit margin, berarti 105% dikalikan 785 ketemu 824. Kita kali PPN-nya di sini ada 10%. Lalu untuk yang soal yang kedua. Di sini ada Tuan Budi, di mana di sini adalah dia melakukan kegiatan sendiri bangunan, membangun bangunan sendiri luasnya 400 meter yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan April ini ada 50 juta. PPN yang untuk kegiatan membangun sendiri berarti berapa yang harus dibayarkan? Itu berarti adalah 50 juta dari biayanya sekarang. Di sini kita kalikan 20% sama di sini kita kalikan 10%. Dan di sini kita ketemu 1 juta. Itu ya mungkin. Nah, ini untuk yang bangunan. Di sini bisa kita lihat, kita back sebentar. Nah, dimana di sini untuk kegiatan membangun sendiri ya, di sini yang harus diingat harus dikalikan 20% dari biaya bulanannya dulu, setelah itu baru kita kalikan dengan tarif PPN yang normal. Jadi kalau khusus untuk membangun bangunan sendiri, selain tarif yang 10% ini harus dikalikan 20% dulu ya. Tuh. Jadi makanya di sini 50 juta dari biayanya kita kalikan 20%-nya, itulah yang kita jadikan dasar pengenaan pajak. Setelah itu baru dikali 10% tarif PPN-nya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, nanti setelah ini ada latihan soal, silakan latihan soalnya kalian kerjakan. Deadline untuk pengerjaan latihan soalnya ini adalah sampai besok malam ya, jam 12 malam. Jadi silakan dikerjakan lalu dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin ini cukup sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.